baik. Selain khair ada juga ma'ruf. Leres ya, ma'ruf. Mila kita lajeng midhanget asring amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya ma'ruf juga baik. Wonten malih leres Bapak albir. Albir menika saking barra. Mila kula panjenengan asring midhanget birrul walidaini. Kula panjenengan tumindak utawi berperilaku baik dumateng tiyang sepuh. Wonten malih sae menika ingkang dipun agem asma bapak-bapak ingkang 3 kali lebaran ndak pulang-pulang itu. Bang, ayah. Thayyib itu juga maknanya baik. Nah, lalu ihsan itu juga baik. Apa maknanya ihsan? Ihsan itu hasan menika baik dalam arti fisik, ciptaan kula panjenengan hasan itu baik, tetapi dalam perilaku hasan itu maknanya bisa melebihi ekspektasi rata-rata. Dados berbuat baik itu onten tingkatanipun. Ngaten Bapak Ibu, nyuwun sewu, kula panjenengan niku lomo nek kalih piyai ingkang lomo niku wajar napa mboten? Wajar. Biasa. Lah wong-wong tanggane lomo, kula panjenengan ugi lomo. Tangga kula panjenengan main tindak pundi kemawon kok mbeta oleh. Nah perkara dibagi kali mboten niku rak perkara liyane. Lah kula panjenengan asring kecipratan oleh-oleh. Mila kula panjenengan menawi tindakan kalau kita bepergian ingat tetangga ketika sampai di rumah kita berbagi buah tangan itu wajar, boleh jadi. Apakah dikatakan ihsan? Ya ihsan. Tetapi yang namanya ihsan sesungguhnya adalah berbuat baik melebihi perkiraan kebaikan itu sendiri. Ingkang asma ihsan sesungguhnya itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Nah, itu baru ihsan. Lomo ning karo wong sing niku pundi ya ini ngoten niku arep. Dermawan kepada orang yang pelit, itu namanya ihsan. Jajake tanggane sing ora tau blas ngetokke dong. Wah jan. Rapet dikunci, dibrembok nanti. Itu artinya ihsan Bapak Ibu. Contoh malih. Kita ini berislam. Kalau orang berislam itu menjalankan rukun Islam sudah disebut sebagai seorang muslim. Ya syahadat, sholat, puasa, zakat, dumuhiha sudah tetapi apakah kemudian bisa dinamakan ihsan? Muhsin belum. Karena sesungguhnya muhsin melebihi ekspektasi rata-rata ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah dalam rukun Islam itu. Berarti nek sholat wajib sudah ditindaki, perlu tambah sholat sunnah. Kalau kita mikirkan sholat sunnah luar biasa, sebab itu bukti ihsan kita kepada Gusti, tidak perlu ditambah Bapak Ibu. Menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi sebagai bentuk tambahan ibadah kita kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan, itu kita sendiri sudah luar biasa hebat. Itu muhsin. Nyuwun sewu. Salat kula panjenengan yang wajib berapa rakaat? 17 rakaat. Terus nggih Pak nggih? Percayakah
kita dalam satu hari kita sesungguhnya bisa menunaikan lebih dari 60 rakaat. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ingkang lenggah wonten mriki yang hadir di sini, sudah pernahkah sholat dalam satu hari 60 rakaat? Mboten ngitung sebabnya mboten enten swidak. Apa iya? Iya. Coba mari, ini bentuk ihsan kita kepada Allah. Bangun tidur Bapak Ibu, setelah wudhu, eman-eman nek sari melih. Bangun tidur di sepertiga malam, maka insya Allah yang hadir di sini digerakkan oleh Allah untuk segera menunaikan sholat apa Bapak Ibu? Tahajud. Rata-rata berapa rakaat? Ada yang 4, ada yang 11, ada yang lebih dari itu. Nggih, malah wonten nek kepara loro. Kuwi witire gur siji. Salah azan ngendikane ngoten. Ya Allah. Nggih. Terima kasih Nak ya, matur nuwun nggih. Lah niki ihsan iki. Sebabnya apa? Umumnya mau siji kok dikei luwih berarti ihsan. Biasanya betul dhewe kok diperke lah niki ihsan iki Bapak. Nah, Bapak Ibu, coba kalau kita hitung 11 rata-rata. Ternyata sebelum sholat tahajud orang biasa mengawali dengan sholat berarti 11 tambah 2 berapa Bapak Ibu? 13. Kalau kita mau pengen menegakkan sunnah Kanjeng Nabi, kita boleh sholat mensyukuri wudhu. Namanya syukrul. Berapa Bapak Ibu? Boleh. Jadi 13 ditambah dereng subuh menpun 15 rakaat. Belum subuh. Berbuat ihsan kita sebab Allah mewajibkan kita sholat subuh. Kinten-kinten saderengipun sholat subuh kula panjenengan tidak akan pernah meninggalkan sholat yang 2 rakaat itu ternyata jauh lebih baik dunia dan sholat napa Bapak Ibu? Sholat fajar. Pinten rakaat? 15 ditambah 2. Nek kula panjenengan mangke tindak masjid, mlebet masjid sholat napa? Pinten? Jumlahipun dados pinten? Ba'da tahiyatul masjid kula panjenengan sholat kok berapa rakaat? Sehingga menjadi 20 sudah sholat subuh dereng. Loh, mumpun kok jam pinten iki jenengan kok dereng? Mumpun. Sudah enggak ya? Kalau sampai sekarang kok belum sholat subuh istighfar Pak. Sinten sing salat dereng salat subuh sinten iki? Bapak Ibu, dalam hitungan tadi belum salat subuh sudah 21 ditambah salat subuh 20 Masya Allah, baru bangun tidur sampai salat subuh 23 rakaat. Kinten-kinten mangke setengah jam sampai 1 jam ada istilah syuruk. Kanjeng Nabi paling contoh sholat napa? Berapa rakaat? Masya Allah. Gunggung kepruke pinten niku mau? 25. Dereng nopo-nopo pun selawe rakaat. Bapak Ibu, ada yang sudah betul-betul bisa menjalankan rutin ini? Berdut. Insya loh, harus kalau kemarin belum masih 11 monggo ditingkatkan. Itu menjadi target kita sesungguhnya dalam rangka ihsan kepada Gusti Allah. Belum tetangga ini nanti dicepatkan Bapak Ibu. Setelah itu jam 8, 9, 10, 11 kita diberi oleh Allah melalui Rasulnya sholat berapa rakaat? 2 sampai 8 Bapak Ibu. Menawi kula panjenengan tindake 8 selawe tambah 8 pinten?
Pun rada bingung karena Bapak Ibu sampun luwih saking 60 tahun iki. 3 3, Masya Allah. Loh, kalau Bapak Ibu sebelum sholat duha kinten-kinten batal apa dereng? Batal, berarti wudu tambahi sholat syukrul berapa Bu? 35 pun sholat duhur dereng. Nek sakniki dereng panjenengan. Belum sholat duhur Bapak Ibu. Sampai dengan duhur sampai dengan asyar maka satu hari setidaknya 60 rakaat. Bagian dari ihsan kita kepada Allah karena Allah mewajibkan sholat 17 rakaat. Saged ditampi Bapak Ibu. Kembali ke soal bertetangga, begitulah kita sesungguhnya. Kata An-Nisa ayat 36, ihsanlah dengan tetangga, maknanya kita tidak perlu mengukur tetangga ini baik atau tidak dengan kita. Bermasyarakat tidak perlu ojo kayak dilir aja jamaah. Nek perlu senutil kuwi diperloke, dilebihkan, nek perlu tambahi ingkung siji. Lho iki Quran ihsan itu begitu. Lho nek swarga niku murah gampang nggih. Kathah sing mangke mlebet. Swarga niku nggih pancen ngoten niku. Berihsan kepada tetangga yang paling jahat. Dermawan kepada yang paling pelit. Amanahnya ini gampang insyaallah. Maka sampai di rumah rembukan dengan istri. Dibuat list mana di antara satu RT yang paling util. Jangan saya lupa, ada nggak yang dalam satu RT paling pelit Bapak Ibu? Bapak dulu. Ada, Bu ada nggak Bu? Hari ini pagi ini hadir nggak kira-kira? Hadir nggak ya? Nyuruh saya ini Bapak yang saya tanya dulu. Bu Pak, yang paling util ya kerudungnya warna apa Pak? Lomo kabeh alhamdulillah. Loh, termasuk kita ini ketika duduk bersama Bapak Ibu, lomo itu ketinggal. Ada yang datang itu Masya Allah, mungkin paling tidak bereaksi. Paling tidak bereaksi. Kalau yang rawuh menika langkung sepuh dan kita merasa lebih muda, maka kita yang berdiri, monggo Pak pun, nah banyak, pun monggo. Ini ciri orang yang ihsan. Padahal itu hak kita. Tetapi tafassahu fil majalis. Orang itu kalau lomo begitu itu. Masya Allah. Ini nek upil teko ngoten. Pura-pura wangi. Sing ngoten niku kata apa segede? Contohnya pundi? Mboten makan, maklum karena tidak berangkat Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti ini kita terapkan, Masya Allah kehidupan kita bermasyarakat rukun maupun rukun banget Bapak Ibu. Oh, Masya Allah. Niku mengke begitu kita praktekkan sekali, jemuran kita kena hujan pasti tetangga akan ngentasi, mau digawa mulai, mau dibalikin itu persoalan beda. Tetapi setidak-tidaknya tetangga akan punya perhatian. Aduh, kasihan itu jemurannya kena hujan. Bapak Ibu. Dan Masya Allah, leres sekali. Maka ketika dipun Kanjeng Nabi dalam riwayat yang jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jelas sekali hadis riwayat Imam Muslim dalam rangkaian matan yang panjang. Bapak Ibu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, memuliakan tetangganya. Luar biasa. Memakna memuliakan itu tidak sekedar menghormati biasa, dimuliakan. Yang saya nek lenggah dimulyakake niku kinten-kinten dipadake napa diinggahke. Kalau kita memuliakan Bapak Ibu kepada orang itu
itu pasti derajatnya dinaikkan. Betul apa tidak? Karena kita memuliakan. Contoh Bapak Ibu, bertetangga itu ketika kita muliakan, maka mestinya, ini mestinya, apa yang kita berikan lebih baik dari yang kita makan. Niki mboten perkara gampil. Panen pelem cacahe 10. Sing wutuh 6, sing 4 pun rada bule. Kita sing bedake tetanggane niku sing pundi? Malah nek perlu sing pangan codhak. Astagfirullahaladzim. Loh, sami dan sama kita ketika kita memuliakan tamu Bapak Ibu. Sama ketika kita memuliakan tamu dan kita mendapatkan pelajaran dari orang-orang tua kita, ketika ada tamu, maka sesungguhnya hidangan yang boleh dan mestinya kita makan atau kita makan, kita nikmati karena ada tamu, terus kemudian tangan kita untuk tamu. Bapak Ibu, tadi kalau kula panjenengan alit kecil dulu, saya masih ingat betul. Orang tua itu membuat kue, membuat hidangan, anak Arab ngicipi wira ento. Loh, betul nggak Bapak Ibu ini? Goreng gedang itu sing api-api ngono disingkir ke anakmu, terima dikai remuane. Lalu saya puting cilik-cilik niku. Lalu kita kan bertanya, Bu, kenapa kok nggak boleh makan sih? Ini untuk, nah itu sama dengan tetangga Bapak Ibu. Padahal katakan Nabi, kalau kita ini membuat sayur mayur, maka banyakkanlah kuahnya supaya tetangga kita bisa menikmati, mengicipi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kok sekarang jangankan memperbanyak kuahnya, nek perlu tanggane, kalau perlu tetangganya jangan sampai ngerti kita masa akhirnya belanja COD online. Rapet itu sudah Bapak Ibu. Nah, memuliakan tetangga adalah cara kita berbuat ihsan, melebihkan apa yang menjadi harusnya kita konsumsi, tapi untuk tetangga. Mohon maaf Bapak Ibu, memang tidak mudah, tapi itulah kita berislam. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan begitu tatanan kehidupan kita akan menjadi adil dan akan menjadi makmur, serta kehidupan kita pasti akan aman. Betul apa betul ini? Karena syariat itu tidak akan pernah menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, apalagi kehinaan. Dengan memuliakan tetangga, maka kehidupan kita pasti akan nyaman. Sebab Kanjeng Nabi paring pangandikan, muliakanlah, berbuat baiklah pada tetanggamu seakan-akan ia itu akan mendapatkan warisan. Saking luar biasanya tuntutan Kanjeng Nabi kepada kita agar kita memuliakan para tetangga, bermasyarakat. Ingat Bapak Ibu, bahwa tetangga kita ini ada yang dekat, ada yang jauh. Setidaknya jumlahnya ini didamel PR itu luar biasa. Kira-kira nanti pada saat saya ngisi yang kesekian atau yang akan datang, ini PR itu dan laporan. Ponapal dereng ini kita ngene sing 40 itu. Yang 40 ini hafal atau tidak, sudah seberapa yang sesungguhnya kita lakukan. Maka banyak sekali sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan ini, termasuk salah satu di antaranya. Mazal Jibril yusibani bil jari hatta dhanantu annahu sawarrathu. Jadi sawarrathu. Jadi seakan-akan kita ini dimintakan supaya berbuat baik dengan tetangga, tidak henti-hentinya,
malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan tetangga itu, sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengira bahwa tetangga itulah yang akan mendapatkan ahli waris. Luar biasa Bapak Ibu. Maka pesan Rasulullah SAW berkaitan dengan itu, kula panjenengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya jangan sampai menyakiti hati tetangga. Menyakiti hati tetangga Bapak Ibu. Membuat sakit hati tetangga itu banyak sekali cara, banyak sekali jalaran kalau dalam bahasa Jawa ini. Janglarani kula panjenengan menyakiti tetangga itu ternyata banyak sekali. Bisa jadi karena kita ini acuh terhadap tetangga. Apalagi dunia sekarang ini Bapak Ibu, yang seringkali punya prinsip elu gue.